Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-28 para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masih istiqomah, kita masih semangat, kita masih sehat dalam rangka beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam ke ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan salawat ataupun doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya syafaat baginda Rasulullah yang akan kita harapkan nanti di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari yang tidak berguna harta, tidak berguna tahta dan jabatan kecuali qalbun salim, hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya hati yang bersih inilah yang akan kita persembahkan, yang akan kita hadapkan, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yaumul jaza, di hari pembalasan nanti pada hari kiamat. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus masjid kita, kemudian para jajarannya yang sama-sama kita hormati, para bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, semoga di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adik-adik kami, anak didik kami, penerus agama dan bangsa, para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, tema tausiah kita tentang masalah zakat dan kelebihannya. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai yang dibacakan dengan ayat Allah tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, maka yang harus kita perhatikan itu adalah hati yang bersih. Dan ini nanti sangat erat kaitannya dengan zakat, qalbun salim, hati yang bersih. Kemudian para bapak dan ibu, bagaimana yang dimaksud dengan qalbun salim itu, hati yang bersih itu, dan bagaimana cara membersihkannya. Tentu hati yang bersih itu adalah hati yang ridho, hati yang ikhlas, hati yang rela,
hati yang selalu ingin ataupun hati yang rindu, apalagi bahasa lainnya hati yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita katakan berarti di dalam hati yang bersih itu tidak ada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela di dalam agama. Tidak menyombongkan diri, tidak berbangga diri, tidak menghasut, dan sifat-sifat yang tercela yang lainnya yang begitu banyak. Maka para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, tentunya dalam hidup ini, selain kita membersihkan aspek lahiriah, Pak, yang sifatnya jasmani, badan, yang kita diperintahkan untuk membersihkan diri, mandi 2 kali sampai 3 kali dalam sehari semalam. Itu semua kita lakukan tuh Pak, berulang-ulang, dan bahkan tidak pernah lupa. Kalau lupa Pak, bahaya. Apa bahayanya? Bisa jadi orang akan menjauh dari kita. Ada anggapan dia tidak pernah mandi, ataupun bisa jadi menimbulkan bau yang tidak enak, memudaratkan kepada orang lain. Nah, itu yang sifatnya lahiriah jasmani. Sementara yang sifatnya batiniah, yang sifatnya tidak nyata ataupun batin, kita harus membersihkannya. Bagaimana cara membersihkannya? Itulah yang akan kita coba bicarakan pada malam hari ini. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya semua kita, mulai dari lahir, ketika kita sudah mendapatkan usia remaja sampai dewasa, dan ketika sudah dewasa kita sudah dihukumi, sudah dibebani, sudah disyariatkan dengan perintah-perintah Allah, dan disyariatkan menjauhi larangan-larangan Allah. Manusia kita tidak pernah luput yang namanya dosa, tidak pernah luput yang namanya salah, bahkan maksiat. Disebabkan apa? Ya, itulah manusia itu, sifat sunnatullahnya. Kalau manusia tidak berdosa, itu berarti malaikat. Kalau yang kerjanya selalu berdosa, namanya iblis. Nah, inilah manusia di antara malaikat dan iblis. Kalau Pak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita condong ke kanan kepada malaikat, kita berbuat baik, berbuat pahala, mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau lebih condong kita ke kiri, lebih condong kepada iblis, tentunya hal-hal yang dilarang Allah itu yang dilakukan. Dari asal kata al-insan, nasiya, adalah artinya khilaf atau lupa ataupun tersalah. Jadi para bapak dan ibu, manusia ini tidak ada tanpa kesalahan. Tetapi dengan kesalahan itulah Allah memberikan kepada kita petunjuk untuk bertaubat, untuk beristighfar, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik manusia. Manusia yang pernah melakukan salah, baik secara nyata ataupun
tidak nyata yang tersembunyi. Kemudian memohon ampun, beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan usia kita yang kita nikmati, yang sudah berpuluh tahun, Pak. Kalau kita lihat mungkin dari background ataupun masa lalu kita, bisa jadi ataupun kemungkinan besar di waktu muda kita pernah kita melakukan hal-hal yang salah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan usia sekarang kita bertaubat kepada Allah. Maka kemudian bagaimana cara untuk membersihkan hati itu? Maka para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, diibaratkan dengan gelas yang kosong, Pak. Kemudian sewaktu kita remaja, dewasa, kita melakukan kesalahan, berarti sama dengan kita mengisi di dalam gelas ini air yang kotor, air yang hitam. Kemudian ada ilmu yang kita dapatkan, kita bertobat, kita memperbaiki diri. Kita tuangkanlah air yang putih ke dalam gelas ini. Lama-kelamaan air yang ada di dalam gelas itu akan keluar. Tetapi tidak spontan. Tetapi cukup waktu yang lama. Maka air yang berisi dengan hitam akan keluar, akan menjadi bersih. Maka salah satu caranya adalah zakat. Salah satunya adalah berzakat. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, berzakat ini ada 3 istilah. Ada yang namanya zakat, ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah. Itu kan Pak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tetapi itu semua adalah memberikan, berbagi harta yang kita miliki kepada orang lain. Dan firman-Nya ini begitu banyak, Pak. Begitu banyak Allah menjelaskan tentang masalah sedekah. Dan kebanyakan bahasanya sedekah, Pak. Kemudian infak. Kata zakat agak jarang di dalam Al-Quran. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi salah satu, Pak, membersihkan hati itu, perbanyaklah memberi. Baik sedekah, zakat maupun infak. Insya Allah hati itu akan berubah lebih cepat bersih. Di sambil kita melakukan kewajiban sholat yang Allah perintahkan. Orang jahat, Pak, orang yang zalim, mau bersedekah, mau berinfak, itu dianggap baik. Itulah kelebihan sedekah itu, Pak. Orang yang baik, yang rajin sholatnya misalnya, Pak, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, ada anggapan orang dia adalah orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang tidak mau berbagi. Inilah kelebihan sedekah. Sedekah ditempatkan kepada orang yang jahat, dia akan jadi baik. Sementara sedekah berinfak, disedekahkan, dia tidak mau berbagi,
maka dia dianggap orang yang bakhil ataupun orang yang kikir. Inilah kelebihan sedekah itu, Pak. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa misalnya di dalam surah Al-Baqarah, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, ayat 2, dan dirikanlah sholat, surah Al-Baqarah, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari harta yang kamu miliki, yang Allah berikan kepada kita, maka berbagilah, maka berinfaklah, maka bersedekahlah kamu kepada orang lain. Jadi Pak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kata-kata di dalam Al-Quran tentang mendirikan sholat itu selalu dibarengi dengan tentang zakat. Menjelaskan sholat, kemudian dijelaskannya tentang zakat. Itu hampir banyak sekali berbarengan. Sholat, kemudian dia bercerita tentang sedekah, terkadang tentang infak. Dan sangat jarang ketika Al-Quran menjelaskan tentang masalah sholat, dia menjelaskan yang lain. Salah satunya berkurban. Ada di barengi itu, sholat kemudian berkurbanlah. Di setiap pun. Tapi hampir rata-rata Pak. Jadi ada yang memaknai, ada yang memahami bahwa ibadah sholat ini adalah sifatnya pribadi, individu, dan sedekah ini adalah ibadah yang sifatnya sosial. Ada yang memberikan makna bahwa melaksanakan sholat itu memang lebih tinggi, tetapi di bawahnya memberikan sedekah, berinfak, berbagi kepada orang lain adalah di bawah derajatnya sholat. Kenapa? Karena dia selalu berbarengan. Ayat ini menceritakan sholat, kemudian bersedekah. Artinya apa para bapak? Ada keutamaan, ada kelebihan yang begitu besar ketika kita mau berbagi, mau memberikan, mau bersedekah, mau berinfak kepada yang membutuhkan. Apalagi yang namanya soal harta. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, itu jarang sekali di dalam ayat Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang sholat dibarengi tentang haji ataupun tentang umroh. Itu ada, tetapi sangat jarang sekali. Dominannya rata-rata Allah menjelaskan sholat kemudian bersedekah. Artinya apa para bapak? Ada ibadah yang luar biasa. Walaupun kita tidak sanggup ataupun tidak mampu untuk melaksanakan haji ataupun umroh, tapi dia bersedekah itu mempunyai level yang tinggi. Bahwa salah satu kelebihan bersedekah ini adalah untuk membersihkan hati. Hati yang bersih itu akan mendapatkan ketenangan. Di dalam ketenangan itu ada kebahagiaan. Di dalam ketenangan itu kita selalu ingin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah semua cita-cita manusia. Dan yang ujungnya bagaimana kita mati dalam keadaan hati yang bersih ataupun qalbun salim, ataupun kita mati dalam keadaan hasanah. Maka daripada itu para bapak dan sekalian, selagi ada yang masih kita bagi melalui harta,
maka jangan enggan untuk berbagi. Karena apapun yang kita berikan, apapun yang kita bagi kepada orang lain, akan kembali kepada diri kita. Di satu sisi pembersihan hati dan jiwa, di sisi lain dia akan memberikan pahala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kita pahami bahwa orang kaya itu Pak cepat masuk surganya dengan hartanya berbagi. Jangan dilawan dengan ustadz Pak. Ustadz itu berarti dia masuk surganya dengan ilmunya Pak. Jadi bagaimana jalur surga ini banyak Pak. Sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau Bapak polisi tegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, insya Allah polisi itu akan membawa kita kepada kebaikan. Kalau Bapak jadi dokter dan Ibu jadi dokter, buat pengobatan gratis Pak. Jangan dibisniskan lagi Pak. Kalau dibisniskan lagi, orang sakit hati, orang mufat, orang berdoa dia zolim. Allah cabut keberkahan dari kita. Allah jauhkan dari kita Pak. Terkadang kenapa kita bertanya, banyak harta, banyak kekayaan, banyak nikmat yang didapatkan, tetapi hati tidak selalu senang. Hati tidak bahagia, berarti ada sesuatu dalam prinsip dan konsep kehidupan kita yang kurang elok atau yang kurang baik. Maka salah satu prinsip yang kita bacakan pada ayat ini, yaitu marilah kita membersihkan hati kita, selalu berbuat baik, bersedekah. Innal hasanati yudhibinas sayiat. Sesungguhnya berbuat baik itu akan menghilangkan keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan masa lalu kita. Intinya perbanyak berbuat baik, perbanyak bersedekah. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini hanya sebuah motivasi. Motivasi kita bersama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Pak tausiah kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri pribadi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.